Kemudian secara berurutan membaca doa iftitah, ta'awudz, surat Al-Fatihah, membaca amin, dan membaca surat atau ayat Al-Quran. Mari kita klasifikasikan urutan yang dimaksud sebagai berikut. 1. Doa iftitah. 2. Ta'awudz. 3. Surat Al-Fatihah. 4. Membaca amin. 5. Membaca surat atau ayat Al-Quran. Berikut dalil dan keterangan secara berurutan membaca doa iftitah, ta'awudz, surat Al-Fatihah, membaca amin, dan membaca surat atau ayat Al-Quran ketika setelah takbiratul ihram. Dalil 1. Abu Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu bainat takbir wa bainal qiraati iskatatan qala ahsibuhu qala hunayatan faqultu bi abi wa ummi ya Rasulullah iskatuka bainat takbir wal qiraati ma taqulu qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas Allahumma gsil khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barodi. Sahih Bukhari nomor 702. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiam antara takbir dan bacaan Al-Qur'an. Abu Zur'ah berkata, aku mengira bahwa Abu Hurairah berkata, berhenti sebentar. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, demi bapa dan ibuku, Tuhan berdiam antara takbir dan bacaan. Apa yang Tuhan baca di antaranya? Beliau membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsil khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barod. Dalil 2. An Abdata anna Umar bin al-Khattabi kana yajharu bihaula'il kalimati yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sahih Muslim nomor 606. Dari Abdah bahwa Umar bin Khattab dahulu mengeraskan bacaan kalimat-kalimat tersebut. Dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dalil 3. Al-Quran surat An-Nahl ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dalil 4. An Abi Sa'idil Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati bil laili kabbara thumma yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka thumma yaqulu Allahu akbar kabira thumma yaqulu a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sunan At-Tirmidzi nomor 225. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, jika Rasulullah berdiri untuk salat malam, beliau bertakbir dan membaca subhanaka, lalu membaca Allahu akbar kabira, lalu membaca A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Dalil 5. An Ibni Jubair ibn Mut'im an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina dakhala fi sholati qala Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira salasan alhamdulillahi katsira alhamdulillahi katsira salasan subhanallahi bukratan wa asila salasa marratin Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Sunan Ibnu Majah nomor 799. Dari Ibnu Jubair bin Mut'im, dari bapaknya dia berkata, ketika membuka sholat, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Allahu Akbar kabiro, Allahu Akbar kabiro, Alhamdulillahi kasiro, Alhamdulillahi kasiro, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Dalil 6. Quran surat Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. Dalil 7. An Ubadah bin Samiti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sahih Bukhari 714. Dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat bagi yang tidak membaca Fatihatil kitab atau Al-Fatihah. Dalil 8. An Abdullah bin Abi Qatadah
an abihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi adh-dhuhri fil ulayaini bi ummil kitab wa surataini wa fi rak'ataini al-ukhrayaini bi ummil kitab wa yusmi'una al-ayata wa yutawwilu fi rak'atil ula ma la yutawwilu fi rak'atis saniyati wa hakadha fil 'asri wa hakadha fis subhi. Sahih Bukhari nomor 734 dari Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam salat duhur membaca Al-Fatihah dan 2 surat pada 2 rakaat pertama dan pada 2 rakaat akhir membaca Al-Fatihah yang terkadang ayat yang beliau baca terdengar. Beliau memanjangkannya pada rakaat pertama dan pada rakaat keduanya tidak sepanjang pada rakaat pertama. Beliau lakukan seperti ini juga dalam salat asar, begitu pula pada salat subuh. Dalil 9. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala ahadukum amin wal malaikatu fis sama'i fayuwafiqu ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min danbih." Musnad Ahmad nomor 7774. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian mengucapkan amin, maka para malaikat juga melakukannya di langit. Maka jika satu dari keduanya saling bertepatan, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu." Dalil 10. An Wa'il ibn Hujrin qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin yamuddu biha sautahu. Sunan Daruqutni nomor 1253 dari Wa'il bin Hujr, ia mengatakan, aku mendengar apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau mengucapkan amin dengan memanjangkan suaranya. Dalil 11. An Abdillah bin Abi Qatadah an abihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atainil ulayaini min adh-dhuhri wal 'asri bi Fatihatil kitab wa suratin wa yusmi'una al-ayah ahyanan wa yaqra'u fi rak'atainil ukhrayaini bi Fatihatil kitab. Sahih Muslim nomor 686 dari Abdullah bin Abi Qatadah dari bapaknya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dahulu membaca Al-Fatihah dan 1 surat dalam 2 rakaat pertama dari salat duhur dan asar dan terkadang memperdengarkan ayat dan beliau membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat yang lainnya. 1. Doa iftitah. Dalil dan keterangan doa iftitah. Dalil 1. Kalimat Rasulullah berdiam antara takbir dan bacaan Al-Quran. Wahai Rasulullah, demi bapa dan ibuku, Tuhan berdiam antara takbir dan bacaan. Apa yang Tuhan baca di antaranya? Beliau bersabda, aku membaca Allahumma ba'id baini. Menunjukkan ada bacaan sesudah takbiratul ihram sebelum Al-Fatihah. Doa itu disebut dengan doa iftitah. Dengan demikian, pengertian doa iftitah adalah doa yang dibaca setelah takbiratul ihram dan pembuka bacaan sebelum Al-Fatihah dalam rangkaian kaifiat salat dan berhukum sunnah. Dalil 2, Sahih Muslim nomor 606, selain bacaan yang telah disebutkan, salah satu bacaan doa iftitah adalah Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. 2. Ta'awud. Dalil dan keterangan membaca ta'awud. Dalil 3 adalah Allah memerintahkan kita agar membaca ta'awud atau isti'adah ketika akan membaca Al-Quran. Dalil 4 dan 5, adanya redaksi bacaan ta'awud memulai sholat, tetapi kedua dalil ini terdapat pembicaraan dalam rawinya, berikut penjelasannya. Dalil 4, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Musa bin Nufa'i. Hidupnya kalangan tabi'ul atba, kalangan pertengahan. Kunyahnya Abu Abdullah. Negeri semasa hidupnya di Basroh. Wafatnya tahun 248 Hijriah. Abu Daud mengatakan dhaif, Abu Hatim mengatakan syekh, An-Nasai mengatakan sholih, Ibnu Hibban mengatakan disebutkan dalam As-Siqat. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan layyin. Dalil yang kelima, nama lengkapnya Muhammad Bashar bin Utsman. Hidup tabi'ul atba kalangan tua. Kunyahnya Abu Bakar, negeri semasa hidupnya di Basroh. Wafatnya 252 Hijriah. Komentar ulama, Abu Hatim mengatakan soduk, An-Nasai mengatakan solih, An-Nasai mengatakan la ba'sa bih, Abu Hatim mengatakan soduk, Ibnu Hibban mengatakan disebutkan dalam As-Siqat, Az-Zahabi mengatakan hafidh. Menurut Ibnu Hajar, ia siqoh kitab sohih kecuali sesungguhnya dalam dirinya ada pelupa. Ruwatut Tahdiyin 5787. Menurut Ibnu Asam dan dia keberadaannya adalah pelupa. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab jilid 3 halaman 603. Oleh karena itu, penulis berhujah dengan hadis nomor 4 karena berisi tentang penjelasan tentang tata caranya. Hanya saja hadis tersebut dhaif. Tanggapan untuk pernyataan ini adalah berhujah dengan ayat nomor 3. Kemudian Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar jilid 2 halaman 203 berkata, hadis ini walaupun ada kritikan padanya tetapi telah datang dari beberapa jalan atau jalur yang banyak yang sebahagiannya saling menguatkan. Kemudian Hasan dalam pengajaran salat jilid 3 halaman 2 berkata, hadis dalam riwayat-riwayat itu
sungguh pun lemah, tetapi dikuatkan dengan surat An-Nahl ayat 98. Dengan keterangan-keterangan yang telah disebutkan bahwa lafaz ta'awud atau isti'adah adalah sunnah dan memiliki keragaman dalam bacaannya. Salah satu kaifiatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 3. Surat Al-Fatihah. Dalil 6. Quran Surat Al-Hijr ayat 87. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. 7 ayat yang dimaksud adalah 1. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 3. Ar-Rahmanir-Rahim. 4. Maliki Yaumiddin. 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 6. Ihdinas siratal mustaqim. 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalil 7, kalimat tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan dalil 8, bahwa Nabi dalam sholat duhur membaca Al-Fatihah dan 2 surat pada 2 rakaat pertama. Dan pada 2 rakaat akhir membaca Al-Fatihah, yang terkadang ayat yang beliau baca terdengar. Beliau memanjangkan pada rakaat pertama dan pada rakaat keduanya tidak sepanjang pada rakaat pertama. Beliau lakukan seperti ini juga dalam sholat asar, begitu pula pada sholat subuh, menunjukkan dengan jelas bahwa Al-Fatihah wajib dibaca di setiap rakaat dalam sholat. 4. Membaca amin. Dalil 9, kalimat jika salah seorang dari kalian mengucapkan amin, maka para malaikat juga melakukannya di langit. Maka jika satu dari keduanya saling bertepatan, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu, menunjukkan bahwa ucapan amin memiliki fadilah, di antaranya diampuni dosa. Dalil 10, kalimat aku mendengar apabila Nabi membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, beliau mengucapkan amin dengan memanjangkan suaranya, menunjukkan waktu membaca amin setelah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin dan keterangan cara membacanya dengan memanjangkannya. Kesimpulan, membaca amin dibaca setelah Al-Fatihah dan dibacanya panjang atau dipanjangkan. 5. Membaca surat atau ayat Al-Quran. Dalil 11, kalimat Nabi dahulu membaca surat Al-Fatihah dan 1 surat dalam 2 rakaat pertama dari sholat duhur dan asar, menunjukkan Rasulullah terkadang membaca surat setelah Al-Fatihah, kemudian kalimat dan terkadang memperdengarkan ayat, menunjukkan terkadang membaca ayat dalam Al-Quran dan kalimat beliau membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat yang lainnya, menunjukkan Rasulullah membacanya pada 2 rakaat awal. Kesimpulan, membaca surat atau ayat disunahkan dilakukan pada 2 rakaat awal.